Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang diatur oleh agama kita, agama Islam, adalah bagaimana supaya kita tampil dengan busana yang sesuai dengan Islam. Kita tampil sesuai dengan kepribadian kita sebagai kaum muslimin. Kita tampil dengan kita menutup aurat kita. Dan inilah salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an adalah kita mengumbar aurat. Kita berhias dengan hiasan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Atau kita menutup aurat kita, menurut kita itu tertutup, tetapi kalau menurut Islam justru itu adalah merupakan bukan tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Oleh karena itu, para bapak, ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain." Artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh wanita kaum muslimin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengenakan jilbab yang menutupi sampai dadah mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, supaya apa? Supaya mereka dikenal sebagai wanita muslimah, fala yu'dzain, dan mereka tidak diganggu. Inilah merupakan salah satu aturan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang mengatur bagaimana supaya seorang wanita itu tampil dengan penampilan yang sesuai Islam, yaitu dengan menutup aurat. Pada ayat lain Allah nyatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wanita tidak dilarang untuk berhias, tapi dengan hiasan yang sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana aturan Allah? La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias dengan hiasan yang menyerupai orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Bagaimana hiasan mereka? Mereka mengenakan hiasan yang mengumbar aurat, mereka mengenakan hiasan yang terlalu berlebihan, mereka mengenakan hiasan yang justru akan menarik para lelaki yang tertarik padanya. Mereka justru mengenakan perhiasan untuk menarik lawan jenis, menarik lelaki kepadanya.
Inilah yang kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali waktu dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pengen berjalan menuju masjid. Maka dalam perjalanan menuju masjid itu dia melihat seorang wanita. Dia bertemu dengan seorang wanita dengan mengenakan wewangian yang begitu harum, sampai kemudian orangnya sudah jauh kemana, wewangiannya, baunya masih tinggal di belakang. Maka kemudian pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai wanita, saudariku, apakah engkau hendak ke masjid?" "Iya, saya mau ke masjid." Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Abu Hurairah mengatakan, "Saudariku, hendaklah kamu pulang ke rumah lalu mandilah. Karena saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perempuan mana saja yang keluar dari rumahnya menuju tempat salat, lalu kemudian dia mengenakan wewangian yang begitu bau menyengat, maka kemudian Rasulullah menyatakan salat wanita yang demikian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia kembali ke rumahnya lalu mandi." Artinya apa? Mandi di sini adalah untuk menghilangkan wewangian yang menyengat tadi. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengumpamakan wanita yang mengenakan wewangian semacam itu seperti orang yang melakukan zina. Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat min baitiha, perempuan mana saja yang mengenakan wewangian lalu kemudian keluar dari rumahnya, liyashmariha, supaya baunya itu, bau harumnya itu dicium oleh para lelaki yang dilewatinya, fahiya zaniyatun, maka perempuan yang demikian itu termasuk orang yang berzina. Ini merupakan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpakaian silakan berpakaian, mengenakan wewangian silakan, tapi lakukanlah itu di hadapan suami. Jangan sampai kemudian hanya untuk menarik laki-laki. Jangan sampai hanya membuat orang lain itu tertarik kepada Anda sehingga terjadi fitnah. Dan ini adalah merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada zaman sekarang ini, di mana banyak wanita mengenakan wewangian dan bertabarruj, mengenakan hiasan-hiasan yang sungguh tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bentuk pakaian dan perhiasan yang sesuai dengan Islam? Yang pertama adalah bahwa hendaknya pakaian dan jilbab itu menutup seluruh badan. Yang kedua, pakaian itu hendaknya tebal, tidak tipis sehingga menampakkan lekukan tubuh seorang wanita. Kemudian yang ketiga, hendaknya pakaian itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, sehingga tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan bahwa salah satu yang aku pernah lihat di dalam neraka adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maka kemudian pada saat itu ditanyakan, "Wahai Rasul, kenapa disebut sebagai wanita yang telanjang?" Karena mereka mengenakan pakaian yang tipis, mereka mengenakan pakaian-pakaian yang tidak menutupi seluruh auratnya. Mereka menyangka bahwa mereka sudah menutup aurat, tetapi pada hakikatnya mereka tidak menutup itu. Dan inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, bahwa wanita-wanita semacam itu kalau pengen dianggap sebagai wanita muslimah yang berjilbab, berhijab, hendaklah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Syarat yang keempat adalah bahwa pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, pakaian itu tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir yang tidak seagama dengan dia. Inilah yang kemudian harus menjadi panduan bagi kita bersama, bagaimana menutup aurat yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana berhias
dengan hiasan yang sesuai dengan Islam. Islam tidak melarang seorang menjadi cantik. Islam justru menganjurkan wanita itu tampil rapi. Islam menganjurkan kepada kita untuk selalu berpakaian dengan pakaian yang baik, yang bagus, yang rapi, dan kemudian itu menjadi bagian daripada kepribadian kita. Tapi ada aturan-aturan yang memang khusus harus kita patuhi sehingga kita tidak seperti wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudariku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini dapat memberikan kepada kita sebuah pencerahan bahwa kita dalam berpakaian pun kita dituntut untuk menyesuaikan dengan pakaian dan perhiasan yang telah diatur oleh agama kita. Pakaian yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu yang terakhir, marilah kita senantiasa menjalankan Islam sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Keselamatan akan diberikan bagi orang-orang yang senantiasa beramal sesuai dengan amal Islam. Lakukanlah kebaikan dimanapun kita berada. Persembahan terbaik bagi mereka yang selalu melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.